Di sini gue akan bahas gimana caranya kalian itu bisa keluar dari kehidupan yang gelap. Karena gue pernah berada di posisi kalian. Gue pernah ada di posisi di mana nyokap gue itu sakit dan harus masuk rumah sakit ya kelas 3. Jadi itu yang ada 3 orang ya cuman ditutup pakai gorden dan itu di rumah sakit yang menurut gue sangat amat jelek ya. Jadi sebelahnya itu batu-batu udah kayak orang mau mati dan gue harus duduk di lantai di situ ngelihat nyokap gue di situ ya. Dan kesulitan punya biaya untuk operasi. Gue cuma bisa ke depan, ya ke rumah sakit ke depan, terus gue ngerokok waktu itu, ya liatin angin gitu. Gue pikir gitu, gimana cara gue bisa keluar dari kehidupan seperti ini. Jadi gue pernah ada di posisi seperti itu. Gue pernah ada di posisi dimana bingung apa yang gue kerjain kok kayaknya nggak berhasil ya. Kenapa gue belum berhasil ngerjain apa yang gue kerjain. Di saat waktu itu kondisi kehidupan gue tuh udah harus nopang keluarga gue. Tapi kok apa yang gue kerjain tuh belum berhasil. Gue pernah ada di posisi dimana kalau gue gagal usaha, ya itu gue kagak bisa makan. Ya, banyak kan anak-anak orang kaya yang enak kalau kalian bisa bikin bisnis ya kan. Kalau gagal tuh ada orang tua. Gue kalau gue gagal ya gue nggak makan, nyokap gue nggak makan juga. Jadi nggak ada tuh kata gagal tuh di kamus gue nggak ada. Kalian mungkin sekarang ngelihat kehidupan gue, oh lifestyle gue enak, kehidupan gue kalian sebut mewah dalam tanda kutip. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Zaman dulu gue pacaran aja ya. Gue kalau ke mall itu gue cuma makan KFC itu kalau kalian tahu rice box itu namanya. Ya dulu tuh 10.000. Kalau sekarang gue nggak tahu inflasi udah berapa. Tapi dulu tuh 10.000. Gue harus milih antara gue mau makan rice box KFC atau nonton film yang 20.000. Jadi antara makan 10.000 apa nonton film 20.000 itu nggak ada pilihannya lagi. Gue nggak dari dulu ya. Gue kayak bisa kayak sekarang makan gak lihat harga, enggak ya. Gue dulu selalu sebelum ke restoran tuh bahkan gue harus cari tahu dulu harganya apa. Jadi gimana caranya gue pesen yang murah biar ceweknya bisa pesen yang apa lebih enak. Jadi gue pernah ada di posisi seperti itu dan itu rasanya sangat tidak enak. Jadi gue nggak ngomong di sini sebagai orang yang udah mulai posisi hidupnya dari posisi yang udah di atas. Karena kalau kayak begitu ya nggak ada saran yang gue bisa sampaikan ke kalian karena gue nggak pernah berada di posisi kalian ya. Gue pernah di posisi cuman makan Indomie setiap hari. Ya sampai sekarang makanya gue suka makan Indomie. Di kantor gue tadi barusan makan Indomie. Karena dulu gue pernah ada fase yang gue bisa makan cuma Indomie doang. Nah buat kalian yang benar-benar mau keluar ya dari kehidupan yang gelap, dengerin video ini. Karena gue udah pernah di situ ya. I've been there and done that gitu. Dan gue bisa buktiin ya. Dengan ketekunan ya bisa sampai sekarang. Bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Rahasia dari game yang namanya hidup ini adalah gue sebut tuh showing up. Ya. Atau lu datang gitu. Artinya setiap hari show up ya, misal lu punya pekerjaan apapun yang lu kerjain setiap hari show up, lu jualan sate setiap hari show up, lu jualan cilok setiap hari show up, lu jadi videographer kayak setiap hari show up ya. Selalu on time, selalu datang setiap hari. Jangan pernah absen satu hari pun ya dari apapun yang kalian kerjakan. Untuk mencapai kesuksesan itu dibutuhkan ya kegigihan dan juga yang gue bilang tadi showing up setiap hari. Gue itu selama 10 tahun ya, gue nggak pernah skip kerja satu hari pun. Mau gue sakit, mau gue DBD, mau gue tipes. Apapun yang pernah terjadi di hidup gue, itu gue tidak pernah skip kerja. Malam tahun baru 2024, gue kerja. Ya orang pada nonton kembang api, gue kerja. Kalian bisa tanya semua karyawan yang pernah kerja sama gue, itu biasa gue chat tuh dari jam berapa sampai jam berapa time frame-nya. Jam 4 pagi, jam setengah 3 pagi, jam 2 pagi, ya. Jam 9 udah gue telepon lagi. Jam 10 udah gue telepon. 24 jam, ya. Untuk otak ini mikirin kerja tuh 24 jam. Gue gak pernah skip satu hari pun. Gue itu tidak punya hobi apapun ya. Jadi yang hobi gue kalau katanya, hobinya apa? Apakah main basket, apakah main tenis, apakah main pedal, itu hobinya apa? Hobinya adalah kerja ya teman-teman. Gue gak pernah punya kesenangan lain selain berhasil di apa yang gue kerjakan. Hidup gue itu cuman kerja. Kalian mau ngomong ada work life balance? Nggak ada, ya gue nggak punya yang namanya work life balance. Kalau tanya kerjanya sampai jam berapa biasa, gue kerja itu biasa sampai jam 3 pagi ya, bangun gue jam 9 biasanya, 9 atau 10. Jadi gue bukan tipe orang yang gue bangun paling pagi, nggak juga ya, gue bangun jam 9 jam 10, tapi gue kerja sampai jam 3 pagi itu setiap hari, tanpa bolong setiap hari, selama 10 tahun terakhir. Gue nggak pernah skip. Ini rahasianya, gue sebut ya. Kenapa showing up ini rahasianya? Karena gini, hidup itu kadang kasih kalian hoki. Contoh, lu kalau konten kreator, lu bikin konten setiap hari, satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Yang nonton nggak? Nol, 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 nol. Tapi mungkin kalian dapat hoki ada satu video lu yang tiba-tiba 1.000 yang nonton. Tapi kalau lu show up bikin setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari hokinya tuh pasti akan datang. Kalau selama 10 tahun nih lu show up setiap hari di apa yang lu kerjain, hari hokinya akan datang ke lu. Tapi kalau lu skip malas, satu hari lu lagi malas, itu lagi hari hoki lu tapi lu gak kerja. Nah makanya hidup lu sial terus. Hoki itu pasti datang kalau lu kerjanya setiap hari tanpa alasan.
Ya, kalau lu secara sadar dan secara pikiran lu, secara sadar bahwa lu pengen show up setiap hari, lu pengen improve diri lu jadi lebih baik setiap hari, lu pengen jadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Sukses tuh nggak mungkin nggak datang ke lu. Nah, kalian harus belajar untuk stop dengerin orang yang di bawah atau selevel dengan kalian. Lu di tempat gelap, stop dengerin orang di tempat yang gelap. Karena mereka kan cuman kasih skeptis ke otak lu. Contohnya lu bilang lu belajar di sini, lu cerita ke teman-teman lu. Teman-teman lu akan bilang apa? Oh, dia anaknya orang kaya. Oh, dia mulainya nggak dari nol. Ya, dulu dia ada backup. Nggak ada orang kaya yang sukses sebelum umur 30 tahun kalau orang tuanya nggak kaya, ada dan banyak ya. Statistik tuh bilang miliuner ya 80% di dunia ini itu self made dan bahkan mulai dari minus bukan dari nol. Banyak yang mulai dari bahkan punya utang orang tuanya yang dibebanin ke dia, itu mulainya nggak dari nol. Dan nyatanya hampir semua konglomerat itu mulai dari nol, teman-teman. Kalian bisa pelajarin kok, kalian tracking aja semua grup-grup besar yang ada di Indonesia, grupnya Salim. Zaman dulu itu mulai dari nol gitu grupnya. Sinarmas juga mulai dari nol. Astra juga mulai dari nol. Semua grup-grup besar yang lu tahu di Indonesia itu semuanya mulai dari nol. Lu ketika nanti sudah jadi orang yang di atas ya udah bukan di kehidupan yang gelap, lu ngeliat orang-orang yang di bawah ini lu akan bingung kenapa mereka nggak coba. Dan orang-orang yang di bawah ini yang gue bilang makanya kalian jangan dengerin orang-orang di bawah ini akan cuma ngomong seperti ini. Oh, gue udah coba yang terbaik kok, gue udah coba yang terbaik, tapi mereka bohong. Gue nggak percaya ada orang yang coba yang terbaik di dunia ini terus nggak berhasil. Dia bilang, oke, gue bikin sesuatu nih, ya kan, gue mau jualan online atau gue mau ngapain lah ya, kalian pikirin itu. Gue udah coba yang terbaik kok, cuman gue nggak hoki aja kayak dia, gue nggak hoki aja kayak dia. Gue udah kerja keras dari pagi malam, bohong, ya. Lu barusan bohongin diri lu sendiri dan lu bohongin gue di sini. Kalau gue sekarang suruh ya kameramen 24 jam ngikutin hidup lu tuh akan kelihatan seperti pecundang. Ya nggak akan ada yang mau nonton film hidup lu tuh nggak ada yang mau nonton. Karena kenapa? Lu bilang oke, lu coba yang paling keras, lu coba jualan online, baru belajar sales, belajar marketing sedikit, ya kan? Baru bikin online shopnya di Instagram lu. Habis itu lu scroll rebahan, nonton TikTok. Lu nggak ke jalan, belum ke jalan tawarin orang di jalan. Nggak ada yang lu belum lakuin maksimal. Itu lu cuma gue udah lakuin yang terbaik, tapi gue nggak sukses. Itu lu bohong, lu nggak lakuin yang terbaik. Lu masih cuman sambil rebahan, scrolling. Itu yang menurut lu terbaik. Coba ngomong ke gue di sini lu udah lakuin yang terbaik ya. Makanya hidup lu masih di keadaan gelap seperti sekarang, masih jadi pecundang seperti sekarang. Gua taruh kameramen ngikutin hidup lu 24 jam kayak TV show. Lu akan lihat betapa memalukannya hidup lu. Lu puter itu ke orang tua lu pun dia nggak mau lihat anaknya sendiri. Anaknya cuma scrolling TikTok terus lihat cewek cantik sedikit dia coli gitu. Lu berani nggak tunjukin kehidupan lu ke orang tua lu sendiri itu? Kalau gua kasih kameramen nih, gua yang bayarin kameramennya. 24 jam ikutin lu. Seberapa menyedihkan ya hidup lu? Kalau lu nggak mau begitu terus ya ada yang harus diubah dong dari kehidupannya ini. Lu ada di titik lu sekarang karena lu belum siap pengorbanannya, lu belum siap menderita kayak apa yang gua udah laluin gitu. Ini nggak proses 1-2 hari jadi seperti sekarang. Kalian cuma lihat enaknya doang, lu nggak lihat seberapa rasa sakit, seberapa penderitaan yang gue lewatin. Ya, gue bilang tadi gue tidur setiap hari jam 3 pagi, bangun jam 9 pagi. Setiap hari selama 10 tahun. Ya, hari Minggu gue kerja, hari Sabtu gue kerja. Kalian kelihatan gue jalan-jalan di luar negeri padahal gue meeting, gue kerja di sana. Semua yang lu pikir itu enak gitu kan? Enggak, gue kerja. Kalian mungkin lihat, oh dia lagi clubbing, enggak, lagi kerja, itu lagi lihat outlet. Ya, kerja dan kerja. Hidup gue tuh cuman kerja. Kalau gue semales dan nggak berguna kalian, gue akan ada di posisi kalian. Lu perhatiin nggak seberapa males bahkan orang-orang kayak kalian itu untuk belajar ya. Jadi orang-orang yang nonton ini, bahkan gue bilang tadi orang-orang di bawah yang lu punya teman-teman nih, lu kalau ceritain seberapa males mereka. Gue itu ya kalau ada di posisi kalian, gue akan sangat amat bersyukur. Kenapa? Karena di era teknologi seperti sekarang bisa ada triliuner seperti ini yang ngomong ke lu, yang mau ngasih tahu lu yang bener mana, yang salah mana, yang mau ngasih tahu lu pandangannya terhadap dunia itu seperti apa. Oh, cara uang bekerja begini, investasi begini, oh nabung tuh begini. Coba lu jadi zaman gua. Siapa coba triliuner yang mau ngajarin gua begitu? Untuk dapat apa yang kalian bisa dapetin sekarang ini yang kalian lagi lihat ini, gua akan lakuin apapun waktu itu. Gue mulai dari mentor yang cuma bangun 12 perumahan. Ya, gue ikutin dia, gue lihat oh ini gimana caranya dijualinnya marketingnya. Sampai gue punya mentor-mentor yang lebih hebat lagi pelan-pelan gitu. Bahkan mentornya nggak langsung yang triliuner gitu. Mentornya yang punya duit 10M dulu udah jadi mentor gue, yang punya 20M udah jadi mentor gue, yang punya 50M jadi mentor gue. Ini ada triliuner di depan lu lagi ngomong aja lu bisa skeptis gitu kan. Ah, apa yang dia ngomong tuh bener nggak sih? Apa dia mah anak orang kaya? Seberapa males dan seberapa begonya lu makanya jadi miskin. Gue akan lakuin apapun ya untuk dapat fasilitas yang lu dapetin sekarang nih. Gue kalau jadi lu ya, ada orang jauh sekali kemampuannya dari gue, ngasih tahu gue kan cuma duduk diam, tenang dan dengerin.
Gue tuh nggak pernah punya kesempatan untuk belajar seperti itu. Gue tuh belajar hidup tuh dari digamparin, gonta-ganti mentor, ditipu partner. Banyak sekali yang gue lewatin di hidup ini gitu loh. Kalau lu nggak usah, ya kan lu cuma perlu dengerin beberapa orang yang emang mau sharing aja. Gue harus selalu ambil resiko yang paling besar ya. Gue harus selalu take action. Gue harus selalu yang jadi yang pertama. Dan gue akan ngomong di sini dari 1,6 juta nih sekarang yang nonton ini nih ya, orang-orang yang ada di channel ini. Nggak akan ada satu manusia dari lu yang nonton ini yang kerja keras lebih dari gue. Nggak akan ada. Kalian tuh tipe kebanyakan di sini ya 99,9% di sini itu yang gua ngomong apa tuh nggak mau didengar. Nanti ketika 2030 datang ya gue bilang dunia ini akan berubah, gua nggak akan merasa kasihan sama kalian karena gue udah bilang coba dong gitu. Terus kalian yang di bawah kayak enggak, gue udah coba yang terbaik, gue udah coba yang terbaik. Tapi nyatanya bohong gitu. Kalian nggak coba apa-apa. Gue suruh belajarin dong industrinya, belajar ya industri kripto, belajar ya industri AI, belajar ya renewable energy itu apa aja gitu karena fossil fuel kedepannya akan berubah. Nggak mau denger ya kan, masih scrolling aja TikTok nonton yang lain. Gue bahkan outline di banyak video gue. Contoh ya, lu buka video ini tanggal berapa, lu buka cari video 2 bulan lalu. Di situ gue bilang ke kalian, oh ini alokasi portofolio sebagai investasi kalian begini ya. Ini ada project blockchain namanya Sui. Ya begini teknologinya, ini udah go financial modeling, kalian tinggal ikutin. Sekarang gue tanya, uang kalian udah 3 kali lipat belum dari sekarang? Oh belum ya, tadinya punya uang 10 juta, sekarang dipakai jajan sisa 2 juta. Kalian bisa bayangin gak sih? Gimana lu mau keluar gitu dari tempat jelek hidup lu itu loh itu. Semua fasilitas sudah gue kasih gratis di sini. Lu cuman perlu buka kuota dengan handphone lu itu yang busuk itu. Borong Bitcoin 20 episode lu dengerin gak dari episode pertama? Sekarang baru 2025 baru mau belajar Bitcoin. Bego itu namanya. Ketinggalan. Kita ngomongin dari 18.600. Bitcoin 290 juta per koin, tapi lu bilangnya apa? Oh kemahalan, ini aset scam, bener gak? Sekarang 1,5 miliar. Uang lu 290 juta, kalau lu dengerin omongan gua itu jadi 1,5 miliar, lu bisa beli rumah sekarang. Tapi nyatanya apa? Masih ngontrak kan? Coba lu pikir. 2 tahun gua di YouTube ini ngapain gitu ngasih tahu kalian. Kalau gak didengerin. Masih skeptis ini. Oh ini dia mau cari duit dari kita. Enggak, gua ada 52 outlet di Indonesia ngasilin cash flow. Gua gak butuh duit dari AdSense YouTube ini. Gua buat ganti aki, bayar bensin itu lebih mahal daripada apa yang gua dapat di sini gitu. Ini biasa gua donasi gitu. Uang di sini. Hidup itu akan selalu ngasih apa yang lu paling fokusin dan lu pikirin. Kalau lu fokus, oke, gue mau jadi orang yang sukses, gue mau jadi orang yang kaya. Dia hidup itu akan kasih itu ke lu. Kalau lu bener-bener sungguh-sungguh, oke, gue mau jadi orang yang bahagia. Hidup itu akan kasih itu ke lu. Tapi kalau lu langsung mikir, hidup tuh susah, gue itu sih paling depresi gitu kan. Gue depresi karena ini, karena itu, karena hidup susah. Semua hidup orang juga susah. Gue juga susah hidupnya. Karyawan gue juga sih susah. Lu kalau jadi si paling depresi ya lu akan ngerasa depresi beneran karena lu fokus pikiran lu ke situ. Hidup gue paling sial, paling menyedihkan, akan jadi sial dan akan menjadi menyedihkan hidup lu. Mungkin di zaman orang tua kalian jadi karyawan biasa itu bisa gitu kan, jadi karyawan biasa naik jadi manajer, ya kan? Sebelum manajer supervisor dulu terus habis itu dia jadi manajer. Dia udah manajer, dia bisa beli rumah 1, ya kan, rumah sederhana dengan mobil 2, bisa punya motor 1 untuk anaknya. Itu di zaman orang tua lu. Lu sekarang ikutin cara yang sama, jadi karyawan, ya, jadi budak. Akhirnya apa? Rumah nggak akan pernah bisa beli, mobil nggak akan pernah bisa beli, motor pun akhirnya nyicil. Karena sistemnya udah dirancang seperti itu. Zaman orang tua lu memang bisa. Jadi orang biasa-biasa aja tuh hidupnya masih bisa bahagia. Tapi lu kalau sekarang jadi orang biasa-biasa aja, gue kan bilang kayak tadi, rumah lu nggak punya, mobil nggak akan pernah punya, motor nanti akan nyicil, ya kan? Ketika lu punya pacar dapat yang seadanya, ketika lu nikah, lu diselingkuhin sama cowok yang lain, selesai. Itu masa gambaran masa depan hidup lu. Dan lu pikir deh, kalau apa yang lu lakuin selama ini cuma bawa ke diri lu yang sekarang, kalau lu lanjutin terus, itu bakal bawa ke diri lu yang mana? Bakal bawa diri lu yang tadi nih, pecundang tadi. Ntar umur 40 cuma ngerokok di depan kontrakan lu itu, jongkok gitu depan. Nggak tahu tuh masih main Mobile Legends atau nggak lu sambil ngerokok itu depan, jongkok gitu. Ya itu masa depan ya, silakan. Ntar lu bingung gitu kan, lu ngerasa kenapa ya cewek-cewek itu jahat, kok saya diselingkuhin ya, karena lu nggak bisa kasih dia makan, hidupnya nggak enak sama lu gitu. Lu jangan nyalain hidup kenapa cewek begini gitu. Terus lu afirmasi diri lu dengan kata-kata orang, kalau pacaran itu bagusnya split bill. Enggak, lu miskin dan nggak punya duit. Nggak ada satupun gue tahu laki-laki kompeten tuh yang minta split bill karena terlalu murah juga untuk kita. Kayak makan gitu 5 juta tuh apa artinya gitu, nggak ada artinya. Itu uang dibikin begini nih. Jadi kalian tuh kalau masih jadi pecundang jangan dengerin pecundang yang lain. Akan banyak cowok-cowok pecundang justifikasi, nggak apa-apa pacaran split bill. Tujuan lu pacaran kan lu mau menikah. Lu kalau bayarin makanannya kagak bisa gimana kalau mau nikah? Makan murah kok. Nikah mahal loh, banyak, ada rumah, tanggungan, anak sekolah, lain-lain.
Jadi orang biasa-biasa aja di zaman sekarang itu sama seperti jadi budak di zaman dulu ya. Lu jadi orang biasa nih sekarang nih, karyawan biasa sekarang itu persis kayak budak di Mesir zaman dulu. Nggak ada bedanya, malah enakan hidup budak di Mesir waktu itu. Jadi lu kalau bukan jadi tipe orang yang tiap kali bangun pagi lu mikir gimana cara gue improve hidup gue, gimana caranya gue jadi 1% lebih baik hari ini, gimana caranya gue improve semua skill set gue, gimana caranya gue belajar industri yang terdepan dan terbaru. Lu jangan harap ada orang yang mau kasihanin lu kalau lu aja nggak kasihan sama diri lu sendiri. Kalau lu nggak mikirin itu setiap pagi, setiap malam sebelum tidur, 1 detik sebelum lu tidur lu pikir gimana cara gue jadi sukses. 1 detik setelah bangun, hari ini gue mau ngapain, apa yang gue mau kerjakan hari ini. Ya, 1 detik sebelum tidur, 1 detik sebelum bangun, itu yang lo pikirin. Gue juga di usaha gue gitu. 1 detik sebelum gue tidur, gue pikir gimana cara gue improve usaha gue. 1 detik setelah bangun, gimana cara gue improve usaha gue. Jangan harap gitu dengerin orang yang bilang, oh ada kebijakan ini yang bisa bantu lu. Faktor eksternal mulu yang diomongin, ini kenapa ini nggak begini, kenapa dunia sistemnya nggak begini. Itu isinya cuma orang-orang tolol. Cuma ada sedikit orang-orang yang take accountability, gue ngomongnya. Take action akan dirinya sendiri. Dan kalau emang dia mau rubah, ayo dia rubah gitu loh. Tapi dia nggak nyalain sekitarnya gitu. Oh karena gue tinggal di sini, karena gue di lingkungan yang seperti ini, gue dari kampung, gue dari desa. Kayak partner gue itu kan dari Blitar gitu. Lu mau alasan apa lagi gitu? Kalau lu nggak kompeten sebagai seorang manusia, lu emang manusia yang gagal aja. Dan faktanya di dunia ini seperti itu. Hidup ini kayak main game kok. Ini single player. Ya, lu karakter diri lu sendiri. Lu jangan harap dengan ini kayak di gedung-gedung di sini ya. Kantor gue di gedung ini tuh hutan rimba teman-teman ya. Semuanya saling makan dan makan gitu. Ada buaya, ada ular, lu ada kancil kecil sama ada tikus kayak lu. Tikus itu gimana kalau di hutan liar? Tikus itu ngumpet, ya nggak? Banyak yang buru, lu di rantai makanan paling bawah. Tikus itu kalau ada binatang yang besar sedikit dia lari, wah cari tempat sembunyi kayak lu, kayak tikus. Kalau beruang, ada binatang apa deh deketin beruang, dia akan santai. Kalau dia udah kesel dia cabik aja mukanya gitu kan. Ya jadi beruang gitu. Lu jangan jadi tikus yang cuma ngumpet gitu kan. Di pohon-pohon, di bawah tanah gitu. Lu itu main karakter cuma ada satu loh di dunia ini. You only got one spin di dunia ini. Kayak gue sekarang, gue umur 24 ya. Udah seperempat hidup gue. Apalagi lu yang udah setengah-setengah sisa hidup udah 40-50 yang nonton ini. Cuman sekali lo muter. Masa lo mau jadi pecundang nih sekali muter ini gitu. Tapi ada yang bilang, tapi kan ntar fokusnya di akhir aja bang. Bukan di kehidupan. Boleh, terserah gitu. Tapi gue rasa gue hidupnya di dunia ini sekarang nih. Gue hidupnya sekarang di dunia ini. Orang tua gue perlu makannya sekarang nih. Gue butuh bikin anaknya di dunia yang ini nih nanti gitu. Jadi kalau lu nggak peduli sama hidup lu sendiri, jangan harap ada orang yang peduli sama hidup lu. Coba, ayo kita ngaca di sini. Coba kalian komen, siapa yang dulu ketawain pas zaman kopi 80.000? Tahun 2023 itu gue bikin kan, kopi 80.000. Siapa berapa banyak yang ketawa sih? Coba kalian komen di bawah. Ngaca ayo, 2 tahun hidup lu udah ngapain dan 2 tahun hidup gue udah ngapain? Malu nggak lu sama diri lu sendiri? Orang yang dulu lu ketawain 2 tahun lalu, dalam 2 tahun itu mungkin bikin duit itu 7 generasi lu hidup ya. Dikali 1.000 orang kayak lu itu belum nyampe lu bikinnya. 7 generasi ke bawah tuh dalam 2 tahun. Tapi waktu itu lu skeptis kan, lu kayak ini orang ngomongin apa sih, ini orang sok pintar. Itu otak miskin lu. Itu mindset orang yang di bawah. Orang-orang yang di bawah tuh mikirnya seperti itu, skeptis. Oh orang ini mau nipu gua, oh orang ini begini, orang ini begini, orang begitu. Makanya miskin, makanya di bawah. Karena orang tua lu ngajarin lu untuk mikir seperti itu. Teman-teman lu ngajarin lu mikir seperti itu. Ah ini Timothy ya kopi 80.000, wah tolol banget. Coba yang dulu pernah ngatain itu, sekarang hidupnya jadi apa? Dulu ada yang dianggap misalnya artis gitu ngomong, oh ini kopi 80.000. Sekarang manggung di tempat gua. Lu mau hidup yang enak ya, siap-siap untuk menderita rasa sakit di hidup lu ya. Hidup itu nggak gampang teman-teman. Gue bukan begini untuk jahat ke kalian. Gue ngomong apa adanya. Karena gue nggak yakin gak akan ada yang bisa ngomong kayak gini ke kalian. Semua orang yang ngomong di YouTube ini kan pasti ada kepentingan. Mereka kata kontar gak bisa dapat AdSense, gak bisa dapat endorse. Gue peduli setan. Persetan mau gue gak buat di YouTube juga gue gak peduli. Gue gak hidup dari sini. Gue bikin ini cuman kita ngomong dari hati ke hati gitu loh. Gue pengen beneran hidup kalian lebih baik. Walaupun di sini gue kesannya maki-maki kalian. Tapi percayalah ketika lu nanti ketemu gue nih, lu naik Ferrari. Terus lu bro Tim gue bisa begini karena nonton lu. Gue akan jadi orang pertama yang jabat tangan lu udah bilang selamat lu udah keluar nih dari perbudakan. Terus kita ngopi bareng yuk ayo. Jadi jangan mau nih stuck jadi budak seperti ini. Lu itu harus punya mimpi yang sangat kuat ya. Jadi lu mimpi lu kuat sekali, apapun rasa sakit yang lu alami ketika di ujung, itu rasanya semuanya akan worth it. Lu gak pernah kan nanya orang sukses, oh gimana sih cara jadi kaya? Terus dia cuma jawab, oh gue cuma rebahan. Oh gak tahu ya gimana ya cara gue jadi kaya. Gue cuma rebahan. Ya kan gue scroll TikTok terus gue jadi kayak enggak. Mereka masih jawabnya mereka disiplin, mereka fokus, mereka konsisten, mereka kerja keras. Sederhana tapi nggak banyak yang bisa lakuin gitu loh. Sederhana, kerja keras tuh sederhana.
Cuman lu semua yang ngaku kerja keras tuh padahal lu nggak kerja keras. Lu pernah dengar gak kata-kata gini? Ah, tidak apa-apa, yang penting kamu sudah coba yang terbaik nak, ya kan? Kamu udah coba yang terbaik kok, bikin online shopnya gagal itu nggak apa-apa. Enggak, itu kata-kata siapa? Kata-kata pecundang. Lu lomba basket nih, ya kan? Oh, nggak apa-apa, kamu udah coba yang terbaik kok untuk game ini. Ya enggak lah, lu kalah cuy. Gamenya kalah, hidup itu kayak main basket, ada yang menang, ada yang kalah, lu kalah. Gimana caranya menang? Sebelum lomba 6 bulan sebelumnya lu latihan ya 3 kali sehari. Subuh lu bangun 1 jam lu latihan shooting, lu latihan layup, lu latihan dribbling. Siang lu balik lagi ke lapangan, latihan shooting, dribbling, layup. Malam latihan balik lagi ke lapangan, shooting, dribbling, layup. Besok kayak ulang lagi begitu, ulang lagi. Nah itu lu nggak kalah tuh kalau kayak begitu karena lu kerja keras. Sedangkan yang bilang udah nggak apa-apa, yang penting lakuin yang terbaik, ya lu kalah. Yang terbaik lu tuh nggak cukup untuk menang di hidup ini. Yang lu bilang tadi bikin online shop lu jualan itu terbaik, itu nggak terbaik. Buktinya lu belum bisa kasih makan orang tua lu tuh belum yang terbaik. Itu cuma segini gitu. Banyak yang lakuin lebih banyak dari lu. Biasa aja. Gua itu dari dulu punya mimpi dan tujuan yang sangat jelas ya. Ketika gua udah tahu arah hidup gua kemana, gua nggak pernah ragu dan gua kejar dengan semua kemampuan gua. Yang dulunya orang bahkan ragu ketika gua cerita, oh gua mau gini, orang dulu ragu. Tapi sekarang ketika gua bilang ini, 5 tahun lagi gua akan bikin gedung. Orang sekarang udah mulai mikir, oh ini beneran nih. Kalau dulu orang ragu ya, masa sih anak ini, masa sih. Nah lu jadiin keraguan orang-orang di sekitar lu, itu jadi semangat buat lu untuk buktiin mereka semua ini salah. Lu fokus ya, bener-bener coba yang terbaik. Lu pelajarin industri yang gue selalu ngomong, ulang. Lu pelajarin dengan segenap hati lu. Lu show up setiap hari. Lu lakuin yang terbaik. Anggap hidup lu tuh ada kameramen yang ngikutin lu 24 jam. Nanti itu video itu semua akan diputar ke anak lu. Apakah itu hidup yang lu mau kasih dia nonton, atau lu malu sama kehidupan diri lu sendiri. Jadi itu cara framework mikirnya. Itu gue pinjam dari Charlie Munger tuh, invert thinking. Ya pikir kebalik. Lu malu gak hidup lu kayak begitu? Ada kameramen 24 jam ngikutin hidup lu. Apakah hidup itu lu mau pertontonan ke anak lu, ke orang lain, atau tidak? Kalau gue di hidup gue dijadiin film 2 tahun ini, gak usah 2 tahun, setahun ini aja. Wah udah asik tuh filmnya. Ya kalau ada PH besar, mau kontak gue langsung kabarin ya. Itu aja gue tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya kalau ada bikin video lagi.